Hai sahabatku Virgo, apa kabar? Sang Sahat Tarot kembali lagi dengan readingan yang bertema energi yang membawa keberuntungan. Readingan ini belum tentu resonate untuk semua Virgo. Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta. Kalau resonate, jadikan semangat dan berpikiran positif. Dan kalau tidak resonate juga jadikan semangat dan berpikiran positif. Tidak ada salahnya. Ya. Toh ini energi membawa keberuntungan. Dan untuk sahabatku, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan video yang terbaru yang saya akan upload di channel ini. Untuk kartu klarifikasinya, kartu pendamping. Energi membawa keberuntungan. Untuk sahabat-sahabatku yang menunaikan ibadah puasa, ya, tetap semangat, banyak minum air putih, dan selalu jaga kesehatan. Yuk kita mulai readingan untuk zodiak Virgo ya. Energi membawa keberuntungan. Kita lihat di kartu pertama ada Facade. Facade ini artinya tatapan. Tapi kalau menurut hati saya ini seperti penilaian atau kesabaran kamu ketika kamu dihina, dicaci, disakitin ya. Kamu menilai diri kamu ketika kamu dicaci, dimaki, disakitin ya, wherever, apapun itu ya, yang membuat kamu menangis, bersedih ya, seperti itunya. Jadi tatapan itu menilai diri kamu, menguji kesabaran kamu, seperti itu. Kita lihat di Eight of Cups, kartu klarifikasinya, Four of Swords and Temperance. Ya, kita lihat dari kartu Eight of Cups. Eight of Cups ini seperti ini seperti perjalanan kehidupan ya, perjalanan kehidupan kamu. Ini Eight of Cups, 8 piala ya, sepertinya ya, perjalanan hidup kamu yang kamu mungkin telah banyak mengalami literatur kehidupan di dalam hidup kamu, kesenangan, kesedihan. Nah, seperti itu ya, meskipun ya kamu dari remaja ya, mungkin kamu masih ingat ketika kamu disakitin teman, disakitin pacar ya, diselingkuhin pacar ya, masa-masa remaja kamu cinta monyet, tetap kamu merasa sedih. Nah, artinya seperti ini, kamu merasakan, kamu hitung-hitung ya, kesakitan, kesulitan ya, saat kamu ya, seperti tadi saya bilang, saat kamu dihina, dicaci oleh rekan, oleh teman, oleh saudara ya, bahkan saudara itu ya mau berbuat seperti itu, saudara atau orang tua. Nah, bahkan mungkin juga orang tua membuat diskriminasi kepada anaknya sendiri, itu wajar. Apa yang kamu dapatkan ya, kesedihan, hinaan, cacian itu ya, yang
adanya diskriminasi kepada kamu itu kamu hitung-hitung ya, dari kamu remaja sampai kamu sekarang dewasa ya, sampai sekarang kamu mungkin sudah berumur 30, 40 atau 50 ya, itu kamu hitung-hitung. Nah, kamu bisa ya, ketika kamu mendapatkan diskriminasi, mendapatkan hinaan, cacian ya, kamu bersabar tidak? Kamu bersabar tidak di dalam di dalam uh, di dalam apa? Di dalam hinaan yang kamu dapatkan itu. Nah, itu kamu apa? Kamu nilai ya, saya bersabar atau tidak? Saya hanya diam sendiri atau saya hanya menangis. Nah, di situ kamu nilai kesabaran kamu dikala kamu mendapat kesedihan ya, dibilang mendapat kesulitan seperti itu ya, itu artinya di Eight of Cup. Kamu menghitung dan menilai sampai di mana kesabaran kamu ketika kamu mendapatkan seperti itu. Nah, itu di Eight of Cup. Di Four of Swords, di Four of Swords kita mulai di Temperance. Nah seperti ini ya, ketika kamu mendapatkan hal-hal seperti yang tadi saya bilang itu ya, kemana kamu arahkan diri kamu, atau kamu menangis, atau kamu beribadah ya, meminta ke Tuhan diberi kamu kesabaran yang penuh ya, dan kamu meminta kepada Tuhan juga diberi jalan keluar untuk apa yang sedang menimpa kamu. Nah, seperti itu di sini di Temperance ini artinya. Jadi artinya di sini ya, kamu tidak menentang yang terjadi kepada kamu, tapi kamu menerima yang terjadi kepada kamu, berdamai, maksudnya berdamai dengan yang datang masalah kepada kamu, yang hal tadi seperti tadi saya menghina kamu, mencaci kamu, menghardik kamu, yang mendiskriminasi kamu berdamai dengan itu dan mencari solusinya. Di sini di Temperance itu lebih baik daripada kamu balik menghardik orang, balik menentang dia, balik fight ya, fight terhadap dia, balik membalas dendam dengan secara ilmu hitam ya kan. Nah, seperti itu, kamu dendam, kamu menyimpan amarah ya, yang berapi-api sehingga membuat rencana-rencana yang fatal yang akan menghancurkan kamu sendiri di kemudian hari. Nah, maksud saya jangan seperti itu, tapi berdamailah dengan keadaan yang sedang kamu hadapi dan mencari solusinya. Yaitu tadi, kalau menurut saya ya, bersabar, minta petunjuk pada Tuhan ya, agar diberi kesabaran dan agar diberi petunjuk untuk masalah yang dihadapi. Seperti itu ya di Temperance ini. Di Four of Swords ini ya seperti itu. Tadi di Eight of Cup dan di Temperance ini itu kan saling terkait. Dan ketika kamu di Four of Swords, yaitu Four of Swords itu ketika kamu bersabar, ya, kamu menilai kesabaran kamu itu dan kamu berpikir, saya bersabar ini untuk menang, bukan untuk kehancuran diri saya. Seperti itu. Saya diam dan bersabar, saya cari solusinya untuk kemenangan diri saya sendiri, bukan untuk menghancurkan diri. Jika saya akan menentang, melawan ya, dengan apa yang saya hadapi ya, malah membalas dendam, malah fight ya dengan keadaan ini, itu akan malah menghancurkan diri saya, menghancurkan hidup saya. Nah, di Four of Swords, jadi kamu di sini harus bijak dalam menyikapi keadaan yang kamu sekarang hadapi, bijak di dalam berdamai dengan keadaan yang kamu hadapi. Itu artinya ya di fight, bersabar dan menilai kesabaran kamu itu menuju ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya. Kita lihat energi kedua.
Discovery ini ya Virgo, ini artinya penemuan ya, penemuan. Tapi menurut saya ini bukan penemuan, tapi penilaian kamu terhadap seseorang dari sudut pandang yang lain. Artinya bukan dari, seperti contoh saya kasih, kamu melihat dia seorang jahat, pembunuh, perampok. Nah, tapi kamu jangan lihat dari situ, dari apa yang dikerjakannya, tapi lihat dari sisi yang lain. Maksud saya dari nilai dia dari hati kamu. Seperti apa? Mengapa dia mengerjakan itu? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di kartu klarifikasinya, discovery. The Six of Wands. Ini the Ten of Wands and Four of Wands. Nah, kita mulai dari Four of Wands. Nah, tadi saya contohkan ya, menilai seseorang seperti itu, lihat dari sudut pandang lain. Mengapa dia mengerjakan itu? Apa dia terpaksa? Apa dia memang benar-benar membutuhkan? Seperti itu. Di Four of Wands, di kartu klarifikasinya kita lihat Four of Wands ini, apakah ada sesuatu yang disimpannya ya, jika dia melakukan seperti itu. Jadi kita menilai seseorang, apapun yang dilakukan seseorang ya, nilai dia dari sudut pandang yang lain. Hati kamu berbicara, apakah ada yang di Four of Wands ini artinya apakah ada yang disembunyikannya, apakah dia mempunyai masalah seperti itu, apakah dia terpaksa berbuat seperti itu, apakah dia punya penyakit makanya dia berbuat seperti itu. Nah, di Four of Wands banyak alasannya ya, memandang seseorang itu dari sudut pandang yang lain. Dan di Ten of Wands, ini seperti, ini kan 10 tongkat ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ke kamu. Seandainya kamu sudah jadi Virgo yang berhasil, Virgo yang dibanggakan, Virgo yang mempunyai, ya saya bilang, tabungan banyak, rumah, mobil, dan bla-blanya itu banyak. Nah, seperti itu the Ten of Wands. Jadi meskipun kamu seperti itu ya, sudah berhasil, kamu memandang seseorang itu dari sudut pandang yang lain, tidak dari keangkuhan kamu, tidak dari kekayaan kamu, tapi pandanglah dia dari sudut yang beda. Ketika kamu berada di titik seperti dia, nah, kembalikan ke diri kamu. Ketika kamu maksud saya, kembalikan ke diri kamu ketika kamu berada seperti dia. Nah, itu kamu memandang dia ketika kamu berada seperti dia, seperti itu. Jangan kamu memandang ketika kamu ketika kamu sukses. Itu pandangannya sangat akan beda. Nah, seperti itu ya. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, yang melawan hukum, pandanglah dia dari sudut yang lain ketika kamu seperti dia. Nah, itu artinya di Ten of Wands. Dan di Six of Wands ini seperti di sini ya, artinya ya, kita menilai seseorang itu dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari hati. Bisa kamu pakailah hati ketika kamu melihat seseorang. Nah, di Six of Wands seperti ini ya. Six of Wands ini artinya simpatilah kamu dengan keadaan seseorang, meskipun dia seorang pembunuh besar, perampok ya, apapun itu yang dikerjakannya, simpatiklah kamu dengan keadaannya, bukan malah dia menghujat. Simpatik seperti itu, memandang dan diam. Kalau kamu bisa membantu dengan materi, silahkan membantu materi. Kalau kamu bisa membantu dia dengan tenaga dan pikiran, ya,
bantu dia dengan tenaga dan pikiran, bukan menghujat, bukan melaknat, bukan menghakimi, bukan malah menghina ya. Nah, kamu tahu jika kamu ya berbuat seperti itu ya, dunia itu maksud saya bukan orang, bukan lingkungan ya, dunia alam semesta itu akan memberikan apa? Memberikan seluruh anugerah itu kepada kamu. Seluruh anugerah itu arti kiasannya, memberi seluruh anugerah itu kepada kamu karena kamu apa? Tidak menjas, tidak menghakimi seseorang meskipun dia salah, tapi memberi bantuan semampu kamu ya. Artinya alam semesta, malaikat akan memberikan anugerah itu kepada kamu ya, membalas ya kebaikan kamu dengan anugerah kepada kamu, itu maksudnya ya. Nah, itu kan energi membawa keberuntungan, bahkan bukan keberuntungan dari seseorang, bahkan pintu langit itu terbuka kepada kamu ya. Nah, yang tadi di fake itu di mana energi membawa keberuntungannya? Ini kan mempelajari kesabaran, yaitu ya, jika kamu sudah dari sejak muda ya sudah bersabar dan bersabar terus ya, kedepannya itu kamu akan terbiasa ya melewati orang-orang, melewati realita-realita itu akan apa? Memberi kamu survive, memberi kamu apa? Memberi kamu manfaat, memberikan kamu apa? Jadi keadaan apapun itu kamu akan tetap kuat ya, seperti itu, tidak loyo di paket itu ya. Semoga Virgo ini bisa menerima penyampaian saya ya, yang sedikit agak ribet. Untuk sahabatku, terima kasih telah like, subscribe, dan share sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan zodiak Virgo selanjutnya. Sampai di sini dulu, thank you, bye.